Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas 4C, akan coba menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi kali ini, izinkan kami selaku anggota kelompok memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Praditya Rike Puspitasari. Saya Yeneka Fajarwati. Saya Taraskia. Saya Tiara Maulana Putri. Pengertian dan proses mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input, fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Proses mendengarkan terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada menerima. Yang kedua, ada menafsirkan. Yang ketiga, ada mengingat. Yang keempat, ada mengevaluasi. Dan yang kelima, ada merespon. Tipe mendengarkan. Mendengarkan isi atau content listening. Bertujuan untuk memahami dan menguasai pesan pembicara. Yang kedua, ada mendengarkan dengan kritis atau critical listening. Bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat. Logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. Yang ketiga ada mendengarkan dengan empati atau empathic listening. Bertujuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga pembicara dapat menghargai sudut pandangnya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada berusaha mengerti orang lain, atau bisa disebut dengan berempati. Yang kedua ada memenuhi komitmen atau janji. Yang ketiga, menjelaskan rencana atau harapan yang akan dilakukan. Yang keempat ada meminta maaf dengan tulus ketika berbuat salah. Dan yang kelima ada memperlihatkan integritas pribadi. Yang selanjutnya itu ada proses mendengarkan menurut Gauss. Yang pertama itu menerima atau receiving, yaitu mendengarkan diawali dengan menerima pesan dari pengirim pesan komunikator. Pesan tersebut bisa verbal maupun non-verbal, yang terdiri dari bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan keragaman dalam intonasi. Yang kedua itu ada memahami atau understanding, yaitu merupakan bagian di mana komunikan berusaha mengerti dan mendalami apa yang disampaikan komunikator, baik pikiran maupun intonasi, penyampaian pesan yang mewakili emosi. Yang ketiga itu ada mengingat atau remembering. Dalam mendengarkan diperlukan adanya ingatan untuk mengingat pesan yang telah disampaikan. Ingatan berguna dalam melakukan komunikasi agar yang disampaikan sesuai dan tidak keliru maupun rancu. Yang keempat ada evaluasi atau evaluating. Evaluasi terdiri dari pengambilan kesimpulan. Kadang-kadang kita mencoba mengevaluasi niat atau motif dari komunikator. Seringkali evaluasi ini terjadi dalam keadaan tidak sadar ataupun muncul secara alami dalam bentuk kritik atau analisis. Evaluasi merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita dan fakta yang terjadi. Yang kelima itu menanggapi atau responding. Merespon terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah respon yang diberikan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan, dan yang kedua adalah respon yang diberikan setelah menyampaikan keseluruhan pesan. Respon merupakan feedback di mana komunikan mengirimkan kembali pesan kepada komunikator. Nah, yang berikutnya itu ada hambatan dalam mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, seringkali ada beberapa hal yang bisa membuat kita tuh kurang fokus atau kehilangan fokus kita saat mendengarkan itu. Nah, yang pertama itu ada gangguan fisik dan mental. Untuk gangguan fisik itu biasanya dia disebabkan oleh objek-objek yang berada di sekitar
kita saat kita sedang mendengarkan. Contohnya itu kayak ada suara berisik. Misalnya orang yang di samping kita saat kita sedang mendengarkan itu menyetel musik yang terlalu kencang. Otomatis fokus kita akan pecah antara mendengarkan teman kita yang sedang berbicara atau mendengarkan musiknya. Terus yang kedua itu ada mental. Nah, kalau mental ini dia lebih disebabkan oleh pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Contohnya itu ketika kita gugup saat mendengarkan orang lain, entah itu gugup karena takut ketahuan bohong atau segala macam. Dan contoh lainnya itu bisa juga ketika kita sedang sibuk tentang suatu hal atau sedang sibuk memikirkan suatu hal, tapi ada seseorang atau teman kita yang sedang berbicara, otomatis pikiran kita akan terganggu antara memikirkan hal yang kita pikirkan atau mendengarkan teman yang sedang bercerita. Terus yang kedua itu ada bias dan prasangka. Untuk bias dan prasangka itu lebih disebabkan oleh judgement atau penghakiman sepihak yang biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Contohnya ketika ada orang yang bercita-cita, ada perempuan yang bercita-cita ingin menjadi pilot. Karena dalam pandangan masyarakat pilot itu diidentikan dengan laki-laki, otomatis orang yang mendengarkan cerita perempuan ini ketika dia mengungkapkan ingin menjadi pilot pasti langsung berprasangka buruk dan berpikiran negatif kayak loh kok dia pengen jadi pilot, kenapa nggak pramugari aja atau segala macam. Nah, yang keempat itu ada yang ketiga itu ada fokus yang kurang tepat. Nah, kalau fokus yang kurang tepat ini sering banget terjadi oleh diri kita ketika kita mendengarkan. Contohnya itu kayak misalnya kita ke distract pikirannya, misalnya ada teman kita yang bercerita tentang suatu tempat di mana tempat itu mengingatkan kita kembali pada kenangan lama, entah itu kenangan sama keluarga atau kenangan sama pasangan mungkin. Nah, yang terakhir itu ada penghakiman dini. Kalau penghakiman dini itu lebih disebabkan karena kita yang memandang rendah orang tersebut atau memandang negatif lah orang itu. Contohnya ketika kita mendengar cerita orang atau mendengar perkataan orang, dan kita merasa bahwa perkataan itu tuh udah basi atau kita udah tahu dari sebelum-sebelumnya, jadi otomatis kita langsung males untuk mendengarkan. Biasanya hal itu kan sering terjadi ya, tapi ada baiknya kita tetap menghargai pembicara, tetap mendengarkannya dengan baik, dan tetap menanggapinya dengan tulus dan jujur. Selanjutnya itu ada gaya mendengarkan yang efektif. Yang pertama itu mendengarkan secara empati. Dalam mendengarkan secara empati, harus diingat bagaimana sudut pandang dari mitra komunikasi. Untuk mendorong keterbukaan dan empati, setiap penghambat fisik dan psikologis atas kesetaraan harus dihilangkan dan dihindari, misalnya dengan memotong pembicaraan atau juga menjaga jarak fisik dengan lawan bicara. Yang kedua itu ada mendengarkan secara kritis. Mendengarkan perlu dilakukan dengan sikap kritis untuk menciptakan komunikasi yang bermakna. Mendengarkan secara terbuka akan membantu dalam memahami pesan yang ingin disampaikan, sementara sikap kritis akan membantu dalam menganalisa dan mengevaluasi pesan tersebut. Dalam hal ini perlu untuk menyadari bias yang dapat terjadi dalam menangkap pesan. Gaya mendengarkan yang efektif selanjutnya ada mendengarkan secara dalam. Ketika mendengarkan secara mendalam, seseorang harus peka dengan berbagai tingkat makna. Jika hanya coba memahami makna tingkat permukaan, maka akan kehilangan kesempatan untuk membuat kontak lebih dalam dan menyadari sepenuhnya dari makna pesan yang mau disampaikan. Oleh karena itu, perlu untuk memusatkan perhatian, terutama pada pesan-pesan nonverbal yang mengikuti pesan verbal. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada keraguan di dalamnya. Nah, yang berikutnya itu ada mendengarkan secara sopan. Kebiasaan dalam mendengarkan seseorang kan terkadang berbeda-beda ya. Ada yang ketika dia mendengarkan, itu dia biasa sambil ngelihat kemana-mana tanpa ngelihat ke lawan bicaranya. Nah, kebiasaan seperti ini nih kadang mengakibatkan pembicara tuh merasa nggak dihargain atau merasa yang diajak bicaranya itu tidak sopan. Untuk mengantisipasinya, ada baiknya kita tuh menghargai lawan bicara lah, misalnya dengan
menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang bisa mengakibatkan seseorang tuh merasa tersinggung atau segala macam. Misalnya dengan ketika ada yang mendengarkan itu, kita fokus ke yang berbicara, fokus melihat si pembicaranya, dan menaruh empati yang lebih lah, supaya kita bisa merasakan juga nih apa yang dikatakan oleh pembicara. Terus selain itu juga diusahakan kita tuh jangan sampai memotong pembicaraan orang lain, karena nggak semua orang ketika sedang berbicara itu dan dipotong, mereka bakalan fine-fine aja atau merasa baik-baik aja. Ada kalanya mungkin ketika dia sedang berbicara dan kita potong pembicaraannya, mereka merasa kita tuh nggak menghargai dia atau merasa pembicaraan kita tuh kurang menarik lah gitu. Selanjutnya, gaya mendengarkan yang efektif ialah mendengarkan secara aktif. Mendengar aktif bukanlah proses yang sekadar mengecek pemahaman kata-kata si pembicara, tetapi lebih merupakan upaya memahami pesan keseluruhan pembicara. Adapun salah satu fungsi dari mendengarkan secara aktif ialah untuk mengecek pemahaman pendengar terhadap apa yang dikatakan atau yang dimaksud oleh pembicara. Teknik yang dapat dilakukan ketika ingin mendengarkan secara aktif adalah dengan mengajukan pertanyaan, mengulangi dengan bahasa sendiri maksud dari pembicaraan, serta memberikan pendapat yang objektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya, jenis kelamin, dan mendengarkan atau kultur gender and listening. Pada poin ini akan menjelaskan tentang bagaimana mendengarkan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu budaya dan jenis kelamin. Mendengarkan atau listening merupakan komponen penting dalam berkomunikasi. Mendengar secara aktif atau seksama berarti mendengar untuk mengerti dan memenuhi pesan apa yang disampaikan oleh komunikator. Apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam mendengar, maka akibat yang terjadi adalah ketidakpahaman bahasa yang digunakan untuk mengartikan pesan yang disampaikan tersebut. Dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, pastinya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya berkomunikasi. Untuk faktor yang mempengaruhi proses mendengar, yang pertama ada budaya atau kultur. Perbedaan budaya yang kita alami akan berpengaruh ketika satu sama lain saling berkomunikasi. Ketika berada di dalam beberapa budaya yang berbeda, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama bahasa dan cara berkomunikasi. Maksud dari bahasa dan cara berkomunikasi ialah penutur dengan bahasa yang sama akan memiliki arti yang berbeda untuk istilah yang sama. Karena hal ini terjadi karena setiap orang pasti memiliki pengalaman dan latar belakang cara berkomunikasi yang berbeda. Contohnya itu ketika orang Jepang berkomunikasi dengan orang Inggris, maka orang Jepang tersebut akan mengalami kesulitan antara membedakan huruf L dengan huruf R. Karena di Jepang itu mereka tidak menyertakan perbedaan antara huruf L dengan huruf R. Selanjutnya, kedua ada perbedaan perilaku nonverbal. Yang dimaksud ini ialah penuturan dari budaya. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses mendengar. Yang kedua ada jenis kelamin atau gender. Ada beberapa cara atau gaya yang berbeda yang ditunjukkan akibat adanya faktor dari perbedaan jenis kelamin komunikan tersebut. Dalam hal ini, jenis kelamin menjadi salah satu komponen dalam mendengarkan. Ketika salah satu dari mereka menjadi komunikan atau pendengar, maka gaya di tempat yang ditunjukkan akan berbeda. Contohnya, wanita ketika mendengarkan biasanya memberikan respon langsung ketika sedang terjadi komunikasi dengan kata ya atau kemudian mengangguk setuju atau tersenyum. Wanita juga lebih banyak melakukan kontak mata saat mendengarkan dibandingkan pria. Kemudian, sedangkan pria lebih cenderung mendengarkan dengan tenang tanpa memberikan banyak isyarat mendengarkan secara umpan balik. Dari adanya dua
poin ini dapat disimpulkan bahwa akibat adanya perbedaan ini, wanita lebih terlibat dalam mendengarkan dibandingkan pria. Wanita berusaha menunjukkan dirinya sebagai seorang pendengar, sedangkan laki-laki lebih menggunakan atau menunjukkan isyarat bahwa ia sedang mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat perkuliahan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.